kembali apakah hal-hal demikian ini menolong kita untuk berkaca, siapakah saya di hadapan Tuhan dan apakah saya melakukan ini semua dalam kondisi yang berbahagia atau tidak? Kalau saya mendorong diri lalu saya tidak merasa bahagia, betapa ruginya saya di hadapan Tuhan. Kalau kita pun melayani pekerjaan Tuhan di gereja ataupun di persekutuan ataupun pelayanan tempat lain, tapi kita tidak merasa bahagia, sungguh kita adalah pribadi-pribadi yang mengalami kerugian besar karena kita tidak mengalami satu motivasi dengan spirit yang positif. Oleh sebab itu, mari kita cek diri kita. Kalau kita dalam berdoa lalu berakhir dengan ketidakbahagiaan, lalu kita setelah melayani justru kita tidak merasa bahagia, setelah kita beribadah justru kita tidak merasa bahagia, mari kita cross check diri kita apa yang terjadi dengan diri kita. Dan burnout ini menolong kita untuk mendorong diri sisi positifnya, ya, mendorong diri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi bagi orang Kristen, burnout ini adalah satu momen bagaimana diri kita mengalami satu klimaks di mana benar-benar tidak mengalami satu motivasi yang baik, tetapi justru kita terdorong untuk mengecek kondisi diri kita. Ada apa dengan jiwa? Ada apa dengan pikiran saya? Apakah masalah yang saya hadapi begitu berat sehingga itu mempengaruhi relasi saya dengan Tuhan? Banyak orang yang mundur dari pelayanan, undur dari gereja, tidak lagi mau datang beribadah, tidak lagi mau berdoa, atau bahkan mungkin pindah agama, meninggalkan kekristenan, oleh karena mereka tidak mengalami satu momentum prima untuk mendorong dirinya mengevaluasi kembali apa yang terjadi dengan dirinya. Dan dia tidak mau mendiagnosa dirinya sendiri, padahal dokter terbaik adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kita setuju kalau dokter terbaik adalah diri kita sendiri. Sambil kita berkaca, kita bertanya, what's going on? Apa yang terjadi dengan saya? Mengapa saya begitu capek? Mengapa saya tidak bergairah lagi untuk melakukan sesuatu atas nama kekristenan? Sehingga kalau kita mengalami satu dorongan diri untuk mundur, sebaiknya kita menarik diri untuk mundur dengan hal yang positif. Karena tadi pemazmur justru dia mengkoreksi dosa-dosanya. Dan dikatakan bahwa dia lebih memilih untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena meskipun mulutnya mengucap minta ampun, tetapi dosanya tidak diakui dan tidak diselesaikan, maka hal itu tidak akan pernah menimbulkan kelegaan. Kemudian yang kedua, bagaimana burnout itu baik bagi orang Kristen? Karena orang Kristen ada kesempatan untuk menarik diri, ya. Jadi saya mulai merenungkan istilah retreat ya Bapak Ibu. Retreat itu ternyata mundur. Retreat, menarik diri. Menarik diri dari apa? Kesibukan, menarik diri dari rutinitas, menarik diri dari pelayanan ataupun jadwal-jadwal tugas-tugas yang mungkin kita lakukan dengan begitu banyaknya kesempatan untuk terjadwal dalam sebuah sistem pelayanan, justru kita menarik diri. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika sedang sibuk-sibuknya mengajar, sibuk-sibuknya melakukan perjalanan ke sana sini, dia justru menarik diri pagi-pagi benar. Alkitab mengatakan dia menyendiri dan berdoa. Jadi menarik diri adalah kesempatan yang baik untuk kita kembali merawat kesehatan jiwa kita, ya, untuk kembali kita memaintenance apa yang terjadi dengan kondisi pikiran kita, untuk kita dapat mengalami ketenangan di dalam jiwa. Dan ini sangat berguna sekali untuk kondisi jiwa kita dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi ada kalanya kita butuh menyendiri dan tidak butuh ditemani. Ya, terkadang ada teman justru tidak menjadi sesuatu yang baik, tetapi menjadi sesuatu yang mungkin kita tidak bisa dimengerti oleh teman kita. Dan itulah yang terjadi kepada Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ketika dia berpikir murid-muridnya.
yang bertiga itu mampu menemani dia, tetapi justru dia mendapati ketiga muridnya itu tertidur. Jadi dalam depres yang amat sangat, Yesus justru mencari teman, tetapi teman yang diharapkan justru tertidur. Dan ini yang membuat dia semakin burn out dan semakin menyerah kepada Tuhan. Dan situasinya berbeda ketika dia ditangkap di Taman Getsemani. Dia menyerahkan diri begitu saja, tanpa harus melawan, tanpa harus ngeles, tanpa harus menghindar dari ketakutan yang sebetulnya dia sangat-sangat eh, dia sangat-sangat membuat dia begitu depresi. Kalau kita membaca situasi dalam doa-doanya di Taman Getsemani, itu penulis Injil melukiskan bagaimana keringatnya berubah menjadi titik-titik darah, ya. Jadi satu kondisi psikologi bagaimana seseorang mengalami tekanan yang begitu berat di dalam berdoa, justru keringat yang dia keluarkan itu keringat dingin, tetapi justru pembuluh darah di kulit itu menjadi pecah, sehingga dikatakan keringat itu seperti darah yang berwarna mungkin agak gelap dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menyelami apa yang terjadi dengan Yesus dan apa yang terjadi dengan pemazmur, tentu kita dapat compare bahwa tidak mudah menjadi orang percaya yang hidup di tengah-tengah kondisi orang-orang fasik ataupun hidup di tengah-tengah kejahatan yang dia alami. Jadi kalau kita cek kepribadian seorang pemazmur, dia adalah seorang pemuji dan pendoa. Tapi kenapa burn out? Bukankah seseorang yang suka memuji Tuhan, bernyanyi, menyembah Tuhan, ataupun berdoa kepada Tuhan harusnya bahagia? Ya, kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, memangnya setelah berdoa, setelah ibadah, masalah kita selesai, gitu kan? Ya, belum tentu ya. Misalnya saya kemarin menyaksikan suatu KKR gitu ya. Ada orang yang hamba Tuhan itu berpikir, ayo maju ke depan bagi Bapak Ibu yang mengalami resesi ekonomi, utangnya banyak gitu ya, lalu didoain, geblak-geblak gitu pada rebah gitu ya. Saya bertanya-tanya dalam hati setelah dia didoakan rebah-rebah gitu ya, sampai jatuh-jatuh mengalami lawatan Tuhan. Apakah utangnya sampai lunas, sampai rumah tuh utangnya lunas gitu ya? Tentu kita berpikir nggak demikian dong gitu ya, ataupun masalahnya langsung beres gitu kan. Jadi tidak ada satu shortcut ataupun jalan keluar yang begitu instan bagi kita, sehingga kita tidak lagi mau bergumul dengan pergumulan ataupun masalah-masalah kita. Kita nggak mau menghadapi dengan fight pergumulan-pergumulan kita, tapi kita memilih jalan pintas. Kita berpikir dengan kita didoakan hamba Tuhan, maka masalah itu selesai. Enggak juga gitu ya. Kalau memang realitanya begitu, lalu buat apa kita didoakan? Buat apa kita melakukan itu semua tanpa kita mengalami satu terobosan dalam hidup ini? Ya, setelah didoakan, setelah berdoa, justru hati kita nggak tenang. Nah, ini adalah suatu kesempatan untuk kita mengkoreksi diri, menarik diri, mundur dari itu semua, dan mencari Tuhan. Ini yang dialami oleh sang pemazmur yang identitasnya adalah seorang pemuji dan pendoa. Siapakah dia? Dia adalah Raja Daud yang kita tahu dia menulis sebagian besar dari Mazmur ini. Baik, mari kita cek apa sih yang menjadi akar masalah dari burnout ini, Bapak Ibu. Jadi akar masalah dari burnout ini adalah pemazmur menuliskan adanya dosa yang tidak diakui dan tidak diselesaikan. Jadi kalau kita bermasalah dengan orang lain, ada konflik dan sebagainya, dan itu tidak selesai, rasanya makan nggak enak, tidur nggak enak, kita gelisah. Nah inilah satu kondisi bagaimana ini mengganggu kesejahteraan hidup kita. Sejahtera itu seolah-olah diambil dari diri kita, dan kita tidak lagi mengalami ketenangan. Saya teringat dengan satu tulisan pemazmur, hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang gitu ya. Jadi kalau kita nggak merasa tenang, jangan-jangan justru kita menjauh dari Tuhan. Ya Tuhan sih nggak pernah jauh dari kita, tetapi kita yang berpikir kita yang menjauh dari Tuhan dan kita kehilangan ketenangan tersebut. Karena apa? Kalau kita cek dalam Kejadian pasal 3, Tuhan itu tahu bahwa manusia itu berbuat dosa di Taman Eden, ya. Dan ketika dia mengetahui manusia itu berdosa, dia justru turun ke Taman Eden itu. Saya tidak percaya kalau Tuhan tidak tahu
bahwa manusia itu mengambil buah itu, ya. Dan dengan sengaja Tuhan turun ke taman itu. Sebagian kita berpikir Tuhan itu seperti dinosaurus pada film Jurassic Park gitu ya, dengan langkah yang boom 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 gitu, wow dan sebagainya. Lalu manusia itu sembunyi dari hadapan Tuhan. Tapi kalau kita cek dalam percakapan antara Tuhan dengan manusia, Tuhan itu baru marah. Tuhan itu baru memberikan hukuman-hukuman ketika manusia itu saling menyalahkan. Ya, ketika Adam menyalahkan istrinya, istrinya menyalahkan si ular dan sebagainya. Dan kondisi dalam keberdosaan itu justru mereka tidak menyelesaikan pergumulan mereka tidak menyelesaikan masalah dosa mereka, dan mereka tidak mau ngaku di hadapan Tuhan, justru mereka saling menyalahkan. Inilah yang membuat Tuhan marah. Padahal Tuhan tidak marah sebelumnya, bukan? Tuhan justru bertanya, apakah engkau mengambil buah yang dilarang itu, ya? Siapa yang memberitahu engkau telanjang dan sebagainya? Tuhan hanya bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya counseling kepada manusia itu. Kalau kita cek dalam beberapa pembacaan Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang sangat burn out. Yang pertama adalah Yunus, ya. Kita heran dengan Yunus ini. Yunus ini adalah orang yang sangat baperan, ya Bapak Ibu. Ketika dia diperintah Tuhan, sana pergi ke Ninive, ya, tapi dia malah pergi ke arah mata angin yang berlawanan begitu. Dan kita menyaksikan bagaimana Yunus ini justru dengan terpaksa harus melayani Tuhan. Saya iri dengan Yunus, dia berkhotbah begitu pendek, bertobatlah. Ya, dalam beberapa hari kalau kamu tidak bertobat dari dosa-dosamu, maka Niniwe akan ditunggang balikan, ya. Lalu satu kota itu pun bertobat mendengar khotbah yang begitu pendek. Sungguh luar biasa. Tetapi setelah Yunus selesai melakukan pelayanan itu, dia merasa eh, Tuhan tidak memberikan suatu kesenangan bagi dia. Sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang sangat depresi. Apalagi ketika pohon jarak itu mati dimakan ulat dan dia protes kepada Tuhan. Dia mengalami satu kondisi yang sulit untuk ditebak. What's going on with Jonah gitu ya? Apa yang terjadi dengan Yunus? Kok sampai segitu baperannya kepada Tuhan? Kemudian ada tokoh yang kedua yaitu Elia. Elia sudah bisa mengalahkan nabi-nabi Baal yang jumlahnya ratusan itu, ya. Bahkan Tuhan memperlihatkan api turun dari langit dan air hujan pun turun dari langit. Tapi mujizat yang begitu besar itu tidak membuat Israel bertobat. Tetapi justru dia mengalami satu ancaman dari Isabel atau Jezebel bahwa dia akan dibunuh. Ya, aneh sekali dia bisa berani menghadapi ratusan nabi Baal dan menyembelih mereka, tetapi dengan seorang perempuan dengan satu perkataan ancaman saja dia menjadi seorang yang sangat depresi dan dia merasa lonely, ya. Dia berpikir tinggal aku seorang diri yang melayani Tuhan, ya. Orang lain gak ada, cuma aku sisanya, semua sudah dibunuh gitu ya. Dan kita menyaksikan Tuhan hadir di dalam angin sepoi-sepoi, dalam angin yang tenang. Ini hamba Tuhan tapi depresi, ya. Alkitab begitu jujur dengan kondisi-kondisi demikian. Pertanyaannya, apakah kita berani jujur dengan kondisi yang mungkin depresi, kita burn out, dan kita mau datang kepada Tuhan? Dalam pembacaan Injil, Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan. Ada orang yang sangat berkenan dengan kondisi yang burn out. Siapa orang itu? Kalau kita lihat gambar ini, tentu kita ingat satu perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ya, jadi kalau doa orang Farisi itu kita bersyukur dengan hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan. Aku bersyukur bisa pelayanan seminggu khotbah 3 kali dan sebagainya. Aku bisa membayar persepuluhan. Aku melakukan semua hukum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak seperti pemungut cukai itu gitu ya. Lalu si pemungut cukai ini berdiri di belakang, tidak berani dekat-dekat dengan rumah Tuhan. Dia mungkin ada di balik tiang. Dia merasa malu dengan dirinya. Dia depresi dengan dosa yang dia lakukan. Dan dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Yesus Kristus justru berkata, mentalitas seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang dibenarkan Tuhan adalah doa si pemungut cukai, bukan si Farisi ini, gitu ya.
Jadi Yesus Kristus justru menyoroti kondisi yang bagaimana seseorang menyadari dosanya dan berusaha untuk menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan para pendoa, apakah kita memiliki mentalitas seperti si pemungut cukai, seperti si pemazmur yang sadar akan dosanya, merasa tidak layak, dan berupaya mengakui di hadapan Tuhan. Lalu solusinya apa? Pemazmur mengambil langkah beberapa hal di antaranya. Dia mengakui dosa yang tidak disembunyikan. Dia tidak menyembunyikan dosa-dosanya, justru dia mengakuinya dengan lantang di hadapan Tuhan. Saya paling sedih gitu ya dengan melihat kondisi Indonesia akhir-akhir ini, beberapa koruptor ditangkap ya oleh Kejaksaan Agung dengan jumlah ratusan triliun dengan uang yang gede-gede gitu. Tapi ketika ditangkap mereka hanya cengangas-cengenges, senyum-senyum gitu ya. Saya berpikir ada apa dengan orang-orang ini ditangkap, mukanya dipermalukan depan media kok cengangas-cengenges, senyum-senyum begitu ya. Saya merasa ada sesuatu yang salah dengan bangsa ini. Mengapa kok orang yang melakukan dosa yang begitu besar dengan mencuri uang rakyat, tapi ditangkap masih bisa senyum-senyum? Apa yang mereka ketawain? Apa sih yang mereka senyumin gitu loh? Kok nggak malu gitu ya? Lalu dosanya tuh dibongkar gitu ya. Jadi kita tuh punya dua opsi Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdosa, kita tuh milih bongkar sendiri dosa kita atau tunggu Tuhan utus orang lain untuk bongkar dosa kita. Ya, jadi Bapak Ibu pilih yang mana? Kalau kita melakukan dosa, lebih baik kita bongkar sendiri dengan sadar dan mengakui di hadapan Tuhan, atau tunggu Tuhan utus orang lain untuk bongkar dosa kita. Rasanya lebih nyaman kalau kita bongkar sendiri di hadapan Tuhan dan kita selesaikan baik-baik di hadapan Tuhan. Daripada tunggu Tuhan utus orang lain untuk tegur dosa kita, rasanya malunya luar biasa. Dan yang paling indah adalah dalam pemasur ini, dia berusaha menyampaikan kepada kita, kamu tidak akan pernah merasa bahagia kalau dosamu tidak pernah diselesaikan dan diakui di hadapan Allah. Ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdoa pribadi datang pada Tuhan, langkah paling penting adalah kita menyelesaikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita timbang-timbang sepanjang hidup kita ini, lebih banyak mana dosa ataupun perbuatan baik kita. Ternyata lebih berat dosanya gitu ya daripada perbuatan baik kita. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan. Dan inilah solusi yang ditawarkan oleh si pemazmur. Di ayat yang ketujuh, dan kita menyaksikan bagaimana Kristus muncul di dalam eh, tulisan si pemazmur ini. Ya, meskipun mungkin si pemazmur belum tahu siapa itu Kristus, tapi saya mau menarik bahwa dalam kesimpulan si pemazmur, Kristuslah solusinya. Kenapa? Dikatakan bahwa Tuhanlah tempat the hiding place atau tempat persembunyian. Jadi kalau kita bersembunyi selama ini dalam pengakuan orang lain, ya, kita bersembunyi di balik penghargaan, pujian-pujian kecil yang kita terima, identitas yang mungkin kita miliki, jabatan yang saat ini kita miliki, ataupun posisi penting yang saat ini kita miliki, lalu kita bersembunyi di belakangnya, dan justru performance kita atau penampilan kita tidak otentik. Kita membuat-buatnya sebagai sesuatu yang bisa kita menutupi dosa-dosa kita dan kita hidup dengan topeng-topeng ya kita di rumah seperti singa, kita di rumah seperti serigala, tapi kalau di gereja lembutnya seperti domba. Ya kita bisa seperti itu, ya kita tidak otentik tampil di hadapan orang lain apalagi di hadapan Tuhan. Ya oleh sebab itu kita tidak bisa bersembunyi lagi di belakang itu semua, dan juga kita menjadi orang-orang yang tidak realistis. Kita merasa berpuas diri dengan hal-hal yang sebetulnya imajinatif. Kita sembunyi dengan fantasi kita. Kita sembunyi dengan keinginan-keinginan kita. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang palsu. Kita tidak berbahagia di dalam Dia. Oleh sebab itu, jadikanlah Kristus tempat persembunyian bagi kita.
Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan, marilah kita menjadikan Kristus sebagai sandaran kekuatan kita. Ya, jadi Tuhan itu ingin bahwa kemuliaan itu hanya bagi Dia. Dengan kita mengakui dosa kita kepada Dia, maka Tuhan itu mulia. Dan kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan yang mulia itu untuk mengampuni kita. Dan kalau kita cek dalam kondisi bahwa Tuhan itu eh, berpikir bahwa kemuliaan itu hanya untuk Dia, ya kalau kita baca Roma pasal 11, kemuliaan itu hanya bagi Dia, oleh Dia dan untuk Dia selama-lamanya, ya. Tuhan tidak akan berbagi kemuliaan dengan umatnya, tetapi kita ini sudah kehilangan kemuliaan Allah, bukan? Oleh karena dosa-dosa kita. Jadi marilah kita berhenti mencari satu glory, satu puji-pujian bagi diri kita sendiri. Tapi biarlah puji-pujian itu kita tujukan kepada Tuhan dalam doa-doa dan dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Dan pada momen Minggu Paskah ini mari kita bersyukur untuk kebangkitan Yesus Kristus, ya. Ya, setelah kita melihat Yesus berhasil melewati masa-masa burnout ketika dia harus menjejaki lututnya di Taman Getsemani dalam doa yang begitu depresi. Dan ketika selesai di atas Bukit Golgota, ya, jadi terjemahan Golgota adalah kepala tengkorak. Ya, kita teringat dengan Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular, ya. Dan kita melihat bagaimana Golgota adalah kepala tengkorak atau kepala si ular itu dengan salib menancap di atas kepala itu. Maka tetelestai, sudah selesai, ya. Jadi kuasa kebangkitan Yesus dinyatakan dengan dia mengalahkan maut dan dia sudah berhasil dengan menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan mengambilnya kembali. Jadi biarlah dalam doa-doa kita alamilah kuasa kebangkitan Kristus, bahwa kita berdoa kepada Allah yang hidup, bahwa kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita menyembah kepada Allah yang berhasil menunjukkan kepada kita bahwa masa-masa burnout itu ada, keletihan jiwa itu ada, dan kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa di dalam eh, hal-hal yang sangat baik dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami kembali menghadap kepada Tuhan. Bahwasanya kami menjadi orang-orang yang berani jujur bahwa kami mengalami satu tindakan depresi dalam hidup kami, suatu kondisi burnout dalam diri kami. Mungkin kami berdoa dan masalah kami tidak kunjung selesai. Oleh sebab itu ya Tuhan, kasihanilah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang bersembunyi di hadapan Engkau, bersembunyi di balik kuasamu, bersembunyi di dalam kemuliaan-Mu, sehingga kami dinaungi oleh kasih setiamu. Sebagaimana Kristus pun mengalami, dia ditindas dan ditinggalkan oleh Allah. Dalam kesendiriannya dia mengalami suatu kondisi di mana dia tidak kuat lagi. Tuhan, biarlah kami memandang kepada Kristus yang sudah lebih dulu menderita dan memberikan kami satu pencerahan bagaimana kondisi kami pun sanggup Tuhan tolong untuk mengalami jalan keluar, mengalami terobosan dalam hidup ini. Mampukan kami menjalani hari-hari kami. eh, Mungkin kami mengalami keletihan jiwa yang begitu berkepanjangan sehingga tidak ada obat untuk itu semua. Dan kami memilih untuk datang kepada Tuhan sebagai sumber sejahtera kami, sumber kebahagiaan kami. Dan biarlah kami mengalami kebahagiaan seperti yang diungkapkan oleh si pemazmur. Kalau selama ini kami menyembunyikan dosa-dosa kami dan berpikir Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak perlu menyentuh-nyentuh kotak hitam yang mungkin kami sembunyikan selama ini. Mari Tuhan, bukalah sisi gelap, bukalah kotak hitam itu, sehingga kami semua dapat mengalami kelegaan. Biarlah kami datang kepada Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami yang memberikan kami sejahtera. Terpujilah Kristus, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Pak Edward. Ya, puji Tuhan, satu berkat yang luar biasa pagi hari ini. Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, mengakui dosa yang kita sembunyikan dari Allah.
lalu kemudian menjadikan Kristus sebagai tempat persembunyian, ya, dan menjadikan Kristus sebagai sandaran kekuatan. Kiranya saudara yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan, terutama hambanya Bapak Oki Budiman yang menyampaikan. Mari kita akan lanjutkan acara kita. Tuhan memberkati. Boleh, Silakan Ibu Dian. boleh. Kemudian boleh saya kasih sedikit masukan. Ya, silakan Pak. Singkat ya Pak. Boleh kan? Oke deh, Singkat ya terima Pak. kasih. Saya pengen hanya merespons, berikan feedback pada Pak Oki ya. Sedikit ya, menambah aja. Gini Pak, maaf ya sebelumnya ya. Dari perspektif neuroscience aja. Gini Pak ya, kita ada satu teori yang mengatakan bahwa